warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Laksmi Indrawati. Nah, kali ini Ibu akan membahas PR yang sudah Ibu tugaskan di pertemuan sebelumnya. Karena ada beberapa yang japri pada Bu Laksmi masih bingung dengan materinya, Bu. Gitu. Ya udah. Nah, akhirnya Ibu memutuskan untuk akan Ibu bahas terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi yang baru tentang relasi dan fungsi, ya. Oke, ini soal yang nomor 1. Suku ke-48 dari barisan bilangan 3, 10, 17, 24, 31 itu berapa? Nah, coba kita lihat. Dari 3 ke 10 itu bertambah berapa? Bertambah 7 kan? Nah, kemudian dari 7 ke 17 bertambah 7. Kemudian dari 17 ke 24 juga bertambah 7. Nah, kemarin kan Bu Laksmi sudah menjelaskan jika bedanya tetap atau selisihnya tetap seperti ini, maka ini disebut dengan apa? Barisan aritmatika, ya betul. Nah, kemudian 7-nya ini sebagai apa? 7-nya ini sebagai beda atau selisih, ya kan? Beda atau B. Nah, kemudian suku pertamanya A. Suku pertamanya berapa? Yang ini kan 3. Nah, suku pertamanya 3, bedanya 7. Bedanya 7. Nah, kemarin barisan aritmatika itu rumus suku ke N-nya apa? UN sama dengan A plus apa? N min 1 kali B kan? Nah, berarti yang ditanyakan kan suku ke-48. Berarti U48 sama dengan A-nya kita ganti berapa? 3. N-nya diganti berapa? 48. Dikurangi 1 dikalikan bedanya berapa? 7. Sama dengan 3 ditambah. Nah, kalau seperti ini kamu kurangkan terlebih dahulu. 47 kali 7. Nah, berapa? 47 kali 7. Nah, ini dikalikan dulu ya, jangan 3 ditambah 47 dulu, jangan. Tapi ini kamu kalikan dulu, 47 kali 7, baru ditambah 3. Hasilnya berapa? 332. Yang mana? Yang C. Nah, oke. Selanjutnya ya. Nomor selanjutnya. Perhatikan barisan bilangan 12, 20, 30, 42, 56. Nah, yang ditanyakan adalah apa? Suku ke-12. Nah, coba kita lihat. 12, 20, 30, 42, kemudian 56. Dari 12 ke 20 bertambah berapa? Bertambah 8. Kemudian dari 20 ke 30 bertambah 10. Dari 30 ke 42 tambah 12. Dari 42 ke 56 bertambah berapa? 14. Nah, ini kamu bisa sebenarnya mengurutkan sampai dengan suku yang ke-12. Ini kan suku yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Tapi kalau kamu tidak mau mengurutkan, bisa juga kamu cari polanya.
Dari 8 ke 10 bertambah 2. Dari 10 ke 12 tambah 2. Dari 12 ke 14 tambah 2. Nah, karena 2 tingkat seperti ini, maka dia akan memuat bentuk n kuadrat. Ya, jadi nanti rumus suku ke n-nya, UN-nya itu nanti akan memuat bentuk kuadrat. AN kuadrat plus BN plus C. Nah, wah ini apa lagi? AN, BN. Nah, ini kita bunderin dulu ya. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari koefisien dari n kuadrat, koefisien dari n kuadrat, koefisien dari BN, dan C-nya ini. Jadi kita cari A, B, dan C. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat bersama. Bentar, saya pilih yang merah. Oke, ini kita mulai dari bawah dulu ya, dari sini. Nah, ini kita tulis 2A. Nah, 2A ini akan sama dengan 2. 2A sama dengan 2. Kemudian 3A plus B nanti sama dengan 8. 3A plus B ini sama dengan 8. Nah, kemudian yang terakhir ini A plus B plus C nanti sama dengan 12. Nih. Sekarang kita cari A-nya ya. 2A sama dengan 2. 2A itu artinya 2 kali. 2 kali berapa? Ketemunya 2. 2 kali 1 kan? Nah, kemudian 3A plus B sama dengan 8. Padahal kan A-nya 1. Berarti kan 3 kali 1 ditambah B sama dengan 8. 3 kali 1 kan 3. Nah, berarti B-nya berapa? 5. Kan? Nah, kemudian persamaan yang ketiga. A plus B plus C sama dengan 12. 12 ini suku yang pertama ya. Tadi kan A-nya 1. Kita masukkan ke sini. A-nya 1. Ditambah B-nya kan 5. Tambah 5. Tambah C sama dengan 12. Nah, berarti ini kan 1 tambah 5 kan 6. Berarti C-nya sama dengan 12 kurangi 6 sama dengan 6. Nah, berarti UN-nya itu adalah hanya kita gantikan ke persamaan sini. Jadi, N kuadrat ditambah B-nya kan 5. 5N. C-nya 6 plus 6. Nah, sekarang yang ditanyakan suku yang ke-12. Nah, berarti kan U12. U12 berarti N-nya diganti berapa? 12. Nah, U12 sama dengan N kuadrat. Berarti kan 12 kuadrat. Ditambah 5 kali 12. Ditambah 6. Berarti berapa? 144 ditambah 60 ditambah 6. Ketemunya 210. Nah, itu ya. Oke, berikutnya. Bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Jika mula-mula ada 25 bakteri, maka banyak bakteri selama 4 jam. Nah,
Berarti kan banyaknya pembelahan ada berapa? Kemarin sudah dijelaskan juga toh. 4 jam. Berarti kan 4 jam. 4 jam dibagi dengan membelah 2 setiap 30 menit. 30 menit itu berapa jam? Setengah jam. Setengah jam. Berarti 4 dibagi setengah berapa? 8. Ya kan? 8 nggak bingung toh? Dari 4 kali kebalikan dari setengah kan 2. 4 kali 2, 8. Jadi dia membelah selama 8, sebanyak 8 kali. Mula-mula ada 25. Nah, ini kan sebagai A. A-nya 25. A-nya itu 25. Nah, berarti banyaknya bakteri selama 4 jam berarti kan U9 sama dengan, kenapa U9? Karena kan dia membelahnya sampai 8. Nah, maka dia suku yang ke-9. Ya. Coba nanti kita cari secara manual juga apakah sama atau tidak. Barisan geometri ini ya termasuknya. Masih ingat UN dalam barisan geometri apa? UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. R-nya apa? Rasio ya. Rasio itu perbandingan antara suku yang kedua dengan suku yang pertama. A-nya kan 25. Berarti 25 kali berapa? R-nya membelah 2. Berarti kan 2. 2 pangkat 8. Sama dengan 25 kali, nah 2 pangkat 8 berapa? Berapa yo? 2 pangkat 8. Berapa? Nah, kamu cari ya. Nah, 2 pangkat 8 ketemunya berapa? Nah, sehingga kita peroleh banyaknya bakteri selama 4 jam adalah 6.400. Coba kalau dicari secara manual, misalkan, Bu, bingung Bu, pakai rumus. Ya udah, kita cari secara manual saja. Yang pertama kan 25, ya kan? Kemudian membelah 2, berarti kan kali 2. Ini 30 menit. Nah, kali 2 kan 50. 30 menit lagi. Kali 2, berapa? 100. 30 menit lagi kali 2, 200. 30 menit. Ini dikalikan 2, jadi 400. Kali 2 lagi, 30 menit. 800. Kali 2, 1600. 30 menit. Kali 2, 3.200. Ini 30 menit. Kemudian kali 2 lagi 6.400. Ini 30 menit. Coba kita lihat. Ini kan dari 25 ke 50 itu kan 30 menit. Dari 50 ke 100 30 menit. Nah, berarti kan ini 1 jam. Dari 100 ke 200 30 menit. 200 ke 400 30 menit. Itu kan 2 jam. Nah, dari sini ke sini setengah jam. Ini setengah jam. Nah, berarti pas. Ini sampai ke sini adalah 4 jam. Nah, sama kan? Kamu hitung secara manual atau dengan rumus, hasilnya sama. Oke. Ya, soal berikutnya. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga ukurannya membentuk deret geometri. Jika panjang potongan tali yang terpendek, berarti potongan tali yang terpendek itu sebagai apa? Kemarin sudah saya jelaskan juga. A kan? A-nya 4 cm.
Kemudian potongan tali yang terpanjang 324 dipotong menjadi 5 bagian. Berarti itu sebagai apanya? Potongan yang ke-5, ya kan? Nah, berarti kan sebagai U5. U5 sama dengan 324. Nah, kita kan mau nyari R-nya. R-nya berapa? U5. Tadi kan rumus UN-nya sudah Ibu jelaskan di depan. Ya kan? Apa? UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, U5 berarti kan hanya 4. Berarti 4 kali R pangkat berapa? 4. Ya kan? Sama dengan 324. Nah, berarti R pangkat 4-nya sama dengan berapa? R pangkat 4 sama dengan 324 dibagi 4 sama dengan 81. Berarti R-nya adalah berapa? Akar pangkat 4 dari 81. R-nya 3. Nah, sekarang kita cari. Yang terpendek kan 4. Nah, karena R-nya 3, berarti ini kan kalikan 3. Berapa? 12. Kali 3, 36. Ini kali 3. Kemudian kali 3, 36. Kali 3, 108. Kali 3, 324. Nah, ini kan panjang tali yang dipotong 5 bagian. Nah, panjang tali semula berapa? Kita jumlahkan. Jadi, panjang tali semula adalah panjang tali semula adalah dijumlahkan 324 tambah 108 tambah 36 tambah 12 tambah 4. Ketemunya berapa? 484. Nah, yang D. Oke? Dong? Oke. Berikutnya, satu nomor lagi. Suku ke N dari barisan bilangan ini. Nah, kalau sekarang ditanyakan rumus suku ke N-nya. Nah, suku pertamanya apa ini? Berapa? Suku pertamanya berapa? Setengah kan? Nah, berarti kan A-nya sama dengan setengah. Kemudian R-nya berapa? R itu kan perbandingan ya, perbandingan dari suku kedua dengan suku pertama, suku ketiga dengan suku kedua. Misalkan U3 dibandingkan dengan U2, berarti kan 2/1 sama dengan 2. Nah, UN-nya sama dengan setengah dikalikan 2 pangkat apa? N min 1. Nah, kemudian ini diapakan? Ini kalau dikeataskan kan jadi 2 pangkat negatif 1 kali 2 pangkat N min 1. Nah, ini kan bilangan pokoknya sudah sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan. UN sama dengan jadi 2 pangkat min 1 ditambah N min 1 sama dengan 2 pangkat N dikurangi 2. Jadi yang mana jawabannya? Yang mana? Yang D.
Nah, tuh. Ya, sebenarnya ini alternatif saja. Kamu bisa mencari seperti ini, atau kamu masukkan dicoba-coba aja. Jadi kalau suku yang pertama, misalkan U1 kan, atau kalau bingung karena di tengahannya suku yang kedua aja. Kalau U2, berarti kan N-nya diganti 2. 2 pangkat 2 kurangi 2, kan 2 pangkat 0. Setiap bilangan dipangkatkan 0, itu kan hasilnya 1. Misalkan saya ambil U2, ini ya. 2 pangkat 2 kurangi 2 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Betul. Kita ambil suku yang ketiga. Suku yang ketiga itu kan harusnya 2 toh. Nah, bener nggak? 2 pangkat 3 kurangi 1 sama dengan 2. Oh, ini kurangi 2, sorry. 2. Nah, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Betul. Nah, itu tadi penjelasan dari soal-soal yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Semoga bisa menambah pemahaman kamu. Kalau misalkan masih kurang jelas apa yang Ibu sampaikan, kamu bisa menanyakan melalui WA Group atau Japri Bu Laksmi juga boleh. Soal mana yang kamu rasa masih kurang jelas. Nah, setelah kamu memahami pembahasan ini, kita akan memasuki bab berikutnya yaitu tentang relasi dan fungsi. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and stay happy.